Di tengah keterbatasan, semangat tak pernah padam. Inilah sekolah luar biasa tingkat SMP Ternate, tempat anak-anak berkebutuhan khusus mendapatkan kasih sayang dan pendidikan yang tulus dari para guru. Salah satu sosok itu adalah Ibu Fani yang lebih dari 10 tahun mengabdikan diri di sekolah ini. Ibu Fani kapasitasnya sebagai apa, Bu? Saya kepala sekolah SMP Alba Negeri Ternate. Iya, Ibu, kehadiran kami sini dalam rangka melihat aktivitas kegiatan siswa-siswi Ibu, sehingga kami perlu mengetahui tentang perkembangannya. Sejauh mana kira-kira sekolah ini keberadaannya dan pelaksanaan kegiatan pendidikan yang selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah. Iya, fokus utama kami, Pak, peningkatan literasi siswa-siswi kami. Karena semenjak saya bertugas di sini, memang kemampuan literasi anak-anak kami itu berada di bawah. Sehingga bagaimana kami harus melakukan satu inovasi untuk meningkatkan literasi dari siswa-siswi kami. Salah satu yang kami lakukan adalah mengembangkan kebun menjadi kebun literasi, sehingga proses pembelajaran itu kami dorong dengan menggunakan metode kebun literasi. Jadi semua guru berupaya bekerja sama dengan saya untuk bagaimana mengembangkan kebun literasi ini sebagai sarana pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan literasi anak kami, dan itu terlihat hasilnya, Pak. Jadi ketika anak belajar hanya berfokus di ruang kelas itu tidak terlihat perkembangan, tapi ketika kami membawa mereka ke outdoor, ke luar kelas, itu terlihat hasilnya, Pak. Bagi para guru di sekolah ini, menjadi guru di SLB bukan sekadar profesi, melainkan panggilan hati. Siswa dengan IQ-nya dominan, sehingga untuk belajar sama angka itu dia Ade, nama siapa, Ade? Mei tinggal di mana? Galumpang. Mei sekolah kelas berapa? 5. Kelas 5. Mudah-mudahan Mei ikut pendidikan dengan baik, menjadi orang yang baik besok-besok Mei ya, bisa naik kelas ya. Oke, makasih Mei. Kalau ditanya apa yang membuat kami bertahan, jawabannya sederhana. Anak-anak ini butuh kita. Kami ingin mereka merasa dihargai, dicintai, dan percaya diri, meski dengan segala keterbatasannya. Apa, Dek? Hildan, Adik kelas berapa ini? kelas 2 SD Nah, Adik tinggal di mana? di Kelurahan Bastiong. Adik datang dengan apa ke sini? naik motor di Naik motor. Adik sekarang dapat belajar apa? Pelajaran apa sekarang? agama. Apakah di antara siswa ada yang nakal ataukah sifatnya yang berbeda dari yang lain-lain? Iya, itu salah satunya autis. Autis. Autis ya, tidak bisa diam. Tapi kalau mau bilang nakal ya, anak-anak seperti itu jangan bilang nakal. Iya, memang sudah pembawaan dari ini ya. Makanya dibilang autis, masuk dalam kategori autis seperti itu, memang tidak bisa diam. Kira-kira selama ini ada hambatan apa, Bu, dalam proses pendidikannya kepada mereka? Kalau hambatan itu ya diperkirakan itu kan siswa itu harusnya untuk difabel itu kan siswa harus satu siswa satu guru atau 2 siswa satu guru, tapi karena kendalanya kita siswanya banyak, guru terbatas. Kira-kira apa suka dan dukanya untuk siswa atau orang tuanya atau sekolahnya? Ya, kalau suka dukanya apa ya? Ya itu tadi bermacam ketenaan yang kita harus tahu sendiri masing-masing punya karakter, itu saja. Dukanya seperti itu, Pak. Ya, terus sukanya itu sudah gembira setiap saat ya. Kalau dia mengajar di Fabel ini kan beda sama yang umum, Pak. Iya. Apa harapan Ibu ke depan? Harapan saya itu insya Allah mudah-mudahan ya, sekolah SLB ini lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah, terus mungkin ada penambahan khusus, terus fasilitas mungkin sama apa namanya, itu sudah tambahan guru mungkin ya, supaya siswa kan semakin hari makin banyak nih, setiap tahun itu kan ada penambahan siswa baru, ada peningkatan siswa baru, makanya diharapkan kalau boleh begitu penambahan guru untuk guru khusus SLB, sarjana PLB ya. Oke, Bu, dengan Ibu siapa tadi, Bu? Maaf. Ibu Ita. Ibu Ita. Iya, terima kasih Ibu Ita. Dengan sabar, para guru mendampingi anak-anak menulis, membaca,
bahkan melatih kemandirian dalam kehidupan sehari-hari. Ini dengan ibu siapa bu? Ibu Aing Irma Suryani. Ibu sebagai apa bu? Saya di sini guru PLB, jadi guru kelas. Oh guru kelas. Ini kelas berapa yang kami liput nih Ini bu? kelas 3, kelas 12. Ya, ibu kira-kira program apa yang dididik ke mereka dengan caranya yang diatur oleh pemerintah untuk mendidik anak-anak seperti ini bu? Saya di sini mengajar program khusus. Jadi program khusus itu ada untuk tunagrahita, tunanetra, tunarungu. Kebetulan di kelas ini ada tunagrahita sama tunarungu. Jadi saya mengajar mereka program khusus untuk tunagrahita dan tunarungu. Di sini saya mengajarkan tentang bagaimana caranya menolong diri sendiri dan bagaimana caranya membersihkan di rumah seperti apa dan merawat diri itu dengan menggunakan pakaian, membersihkan pakaian itu seperti apa. Ya, jumlah siswa berapa bu untuk Untuk kelas ini? keseluruhan ini semuanya ada 23. Untuk tingkat SMA bu ya? Iya. Ya, suka duka ibu yang didapatkan oleh ibu dalam kegiatan belajar anak-anak seperti ini gimana bu? Alhamdulillah kebanyakan sukanya ya Pak ya. Karena kalau menurut saya untuk menghadapi mereka itu kan harus dengan hati ya Pak ya. Jadi belajarnya itu jangan istilahnya tuh biarpun mereka menguji kesabaran kita, cuman kita harus tetap senang dengan mereka karena insya Allah pahalanya itu lebih besar mudah-mudahan ya. Jadi kita harus selalu semangat, harus selalu ceria kepada mereka. Insya Allah. Amin ibu, saya terharu ibu dengan ibu sebagai guru. Nama siapa bu tadi bu? Aing Irma Suryani. Setiap kemajuan kecil adalah kebahagiaan besar bagi guru. Namun perjuangan mereka tidaklah mudah. Assalamualaikum ibu. Dari ibu siapa nih? Dengan Ibu Yan. Ibu Yanti. Ibu Yanti mendidik pendidikan apa kepada siswa ini? Pelajaran apa? Kita belajar pendidikan agama Islam yang Budi Pekerti. Di sini kita belajar mulai dari dasar ya, karena mereka nih harus kita dari dasar. Jadi sementara hari ini kita belajar huruf-huruf hijaiyah dan mereka harus bisa menulis sama menghafal huruf hijaiyah. Ini untuk murid tingkat apa nih bu yang ibu mengajar? Kalau di sini ada tunarungu sama tunagrahita. Apa kendala suka dan duka ibu selama mendidik mereka ini? Suka dan duka untuk tunarungu kali, karena saya di sini karena saya bukan basicnya PPL, saya guru pendidikan biasa. Jadi itu yang menjadi tantangan buat saya karena saya harus belajar ulang lagi untuk siswa yang punya kebutuhan khususnya di tunarungu. Apa harapan ibu ke depan untuk orang tua, sekolah dan siswa sendiri? Harapannya apa bu? Insya Allah mereka bisa mengerti apa yang saya ajarkan sebagai untuk saya, untuk amal jariah saya di dunia maupun di akhirat. Semoga Amin, amin. ke depan. Maaf bu, ibu siapa tadi bu? Ibu Yanti Pak. Oke ibu Yanti. Oke pak, ini bapak siapa pak? Pak Husain, Pak Husain sebagai apa pak? wali kelasnya Davin. Sistem mendidik Dalvin, sistem apa yang dipakai pak? Davin kalau anak autis yang pertama itu kita harus ada kontak mata dulu dengan Davin sehingga Davin ini bisa betul-betul bisa menerima saya sebagai wali kelasnya agar proses pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Tanpa kontak mata dengan Davin maka proses pembelajaran itu akan tidak bisa berjalan, di mana anak autis itu awalnya itu kita harus Keterbatasan membuat fasilitas dan sarana belajar sering menjadi tantangan. Meski begitu, semangat mengajar dan kasih sayang tak pernah surut. Dari ruang-ruang kelas sederhana di Ternate, kasih sayang seorang guru menjadi cahaya bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Assalamualaikum pak. Ini bapak siapa nih pak? Bapak Imran Majid Iya, bapak jabatannya di sekolah SLB sebagai apa pak? sebagai tenaga mitra sih. Oh iya, hari ini bapak mengajar ya? Pendidikan apa pak? Agama Islam. Agama Islam. Apa suka duka bapak dalam sebagai guru di SLB ini pak? Suka dukanya merasa senang dan bahagia soalnya menghadapi anak-anak yang punya jenis keturunan yang berbeda. Makasih pak, sukses buat bapak. Iya. Iya. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Iya, ibu ini dengan ibu siapa ibu ya? Nona Yusuf. Kalau ibu jabatan di sekolah SLB tingkat SMA ini ya sebagai apa ibu? Sebagai wakasek kurikulum kesiswaan pagi. Seperti biasa sebelum masuk kita sholat duha dulu. Sholat duha dulu. Ya. Lanjut dengan proses belajar mengajar. Iya. Setelah selesai baru lanjut lagi sama sholat
duhur baru pulang. Alhamdulillah Bu ya. Setiap hari. Suka duka Bu yang Ibu rasakan dalam kondisi mengajar mereka dengan kondisi yang beda-beda, apa Bu yang Ibu rasakan? Tidak ada dukanya kalau dinikmati, tidak ada dukanya. Iya. Meskipun ada ya, alhamdulillah itu nikmat. Jadikan nikmat saja, Pak. Harapan Ibu untuk mereka atau untuk sekolah gimana Bu? Untuk orang tua gimana harapan Ibu? Mungkin seperti orang tua yang lain, sama seperti teman-teman saya juga yang lain, punya harapan yang sama untuk tetap meningkatkan mutu kualitas di sekolah ini. Itu saja, Pak. Iya. Oke, terima kasih Ibu. Pesan yang mereka bawa sederhana, namun penuh makna, bahwa setiap anak berhak untuk belajar, tumbuh, dan bermimpi.